Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Amma ba'd. Saya Ulia Amalia, mahasiswa program studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir kelas di ATB dengan nomor induk mahasiswa 530-2018-0043. Video ini dibuat guna menyelesaikan ujian akhir semester mata kuliah Pemikiran Modern dalam Islam yang diampu oleh Bapak Farid Hasan, Sarjana Teologi Islam, Magister Humaniora. Teman-teman, kali ini kita akan membahas mengenai salah seorang tokoh modern dalam Islam. Uniknya, tokoh ini adalah seorang perempuan, di mana dia merupakan salah satu pelopor gerakan feminisme. Gerakan feminisme sendiri merupakan suatu kesadaran terhadap hak dan martabat wanita dalam masyarakat patriarki dengan berusaha untuk mencari jalan keluar secara benar. Gerakan ini timbul karena adanya ketimpangan sosial dan ketidakadilan terhadap kaum wanita dalam suatu masyarakat. Gerakan ini muncul pada abad ke-18 dan bertujuan untuk memperjuangkan hak-hak kaum wanita serta membebaskan kaum wanita dari masyarakat patriarki. Oleh karena itu, muncul banyak sekali tokoh-tokoh pelopor gerakan feminisme. Di antaranya adalah Aminah Wadud, Aisyah Taimuriyah, ada Rifat Hasan, ada Fatimah Mernissi, dan kalau di Indonesia kita kenal dengan yang namanya Raden Ajeng Kartini. Tapi kali ini kita akan fokus membahas tentang Fatimah Mernissi. Fatimah Mernissi merupakan salah seorang pelopor gerakan feminisme yang lahir di kota Fes, Maroko pada tahun 1940. Ia dilahirkan dalam sebuah harem, yaitu suatu tempat tinggal khusus untuk wanita di mana mereka dilarang untuk berinteraksi dengan dunia luar karena itu dianggap sebagai suatu hal yang dilarang oleh agama. Pada tahun 1940, pemerintah kaum nasionalis berhasil merebut tampuk kekuasaan, sehingga pada saat itu wanita diperbolehkan untuk mengenyam pendidikan. Nah, pada saat itu Mernissi merasa beruntung, karena jika ia dilahirkan 2 tahun lebih awal, maka cerita sudah berbeda. Fatimah Mernissi mendapatkan pendidikan non-formalnya dari sang nenek yang bernama Lala Yasminah. Neneknya selalu menceritakan mengenai sejarah-sejarah Islam, termasuk tentang Nabi Muhammad yang begitu memuliakan kaum wanita, serta kondisi kaum perempuan sebelum datangnya Islam. Selain itu, ibunya sangat berperan penting membentuk kepribadian seorang Mernissi. Ibunya selalu berkata bahwasanya laki-laki dan perempuan mempunyai potensi dan derajat yang sama. Dari situlah Fatimah Mernissi kemudian memfokuskan kajiannya tentang perempuan. Fatimah Mernissi melalui pendidikan formalnya di sebuah sekolah Al-Quran yang didirikan oleh kaum nasionalis. Ketika remaja, ia melanjutkan ke perguruan tinggi Universitas Muhammad V Rabat, dan ia memperoleh gelar doktor di Universitas Brandeis. Karir akademisnya dimulai saat ia menjabat sebagai profesor dan peneliti di bidang sosiologi di Universitas Muhammad V Rabat, dan ia merupakan anggota dari Pan Arab Women Solidarity Association. Dari pengalamannya, Fatimah Mernissi banyak sekali melahirkan karya-karya yang fenomenal. Di antaranya Beyond the Veil, The Harem Within, Women and Islam, Women in Muslim Paradise, Women and Muslim Story, dan banyak sekali karya-karya yang lain mengenai perempuan. Salah satu yang menjadi fokus pemikiran seorang Fatimah Mernissi adalah tentang kesetaraan gender. Dari pengalamannya, ia banyak sekali mengalami dan menemukan ayat ataupun hadis yang bersifat misoginis, yaitu suatu ayat dan hadis yang mengandung pemahaman membenci atau diskriminasi terhadap perempuan. Intinya ada ketimpangan posisi peran dan hak akibat adanya perbedaan gender. Fatimah Mernissi berusaha untuk melakukan rekonstruksi terhadap ayat dan hadis misoginis tersebut dengan melakukan pengkajian ulang dan kritik terhadap ayat dan hadis yang berbau misoginis. Karena Fatimah percaya bahwa penindasan terhadap perempuan itu merupakan semacam tradisi yang dibuat-buat dan bukan merupakan ajaran agama Islam. Dari situ Fatimah sangat berani dan tidak takut untuk membongkar tradisi lama. Metode kritik yang dilakukan oleh Fatimah dipengaruhi oleh Qasim Amin dan Muhammad Al-Ghazali dengan menggunakan metode pendekatan hermeneutik dan historis sosiologis. Salah satu yang menjadi fokus kajian Fatimah Mernissi adalah
adalah ayat tentang hijab yang terdapat dalam Quran Surat Al-Ahzab ayat 53. Secara pemahaman umum, ayat ini dipahami sebagai suatu justifikasi pemisahan antara laki-laki dan perempuan, sehingga perempuan dilarang untuk berperan dalam sektor publik dan hanya menempati sektor domestik. Dari pemahaman tersebut, Fatimah Mernissi berusaha untuk melakukan kritik terhadap ayat tersebut. Kritik Fatimah dilakukan dengan menggunakan pendekatan historis sosiologis. Secara historis, ayat ini harus dilihat dari segi asbab nuzulnya, karena ayat ini turun berkenaan dengan Rasulullah yang menikah dengan Zainab binti Jahsy, dan ada para sahabatnya yang tidak segera pulang setelah menghadiri walimahnya. Dari situ Rasulullah merasa sedikit risih karena sahabatnya tidak segera pulang, dan Allah kemudian menurunkan ayat tersebut. Secara sosiologis, penekanan dalam ayat ini menurut Fatimah Mernissi adalah soal kebijaksanaan, yaitu Nabi ingin mengajarkan aspek sopan santun kepada para sahabatnya yang saat itu belum membudaya. Jadi, menurut Fatimah, ayat ini turun untuk pemisahan kehidupan istri Nabi dengan ruang publik yang saat itu berupa masjid, bukan tentang pemisahan antara laki-laki dan perempuan dalam peran publik. Dari situlah Fatimah Mernissi merasa bahwa selama ini banyak terjadi kesalahan penafsiran, sehingga ia perlu dan melakukan upaya untuk melakukan pembaharuan pembacaan, pembaharuan tafsir terhadap Islam, juga pembaharuan cara memahami, sehingga tidak terjadi saling merasa unggul antara kaum perempuan dan laki-laki. Dalam konteks keindonesiaan, implementasi pemikiran Fatimah Mernissi bisa kita lihat sekarang ini banyak sekali kaum perempuan yang sudah menempati sektor-sektor publik. Seperti media massa sekarang banyak kita jumpai bahwa banyak jurnalis dan pembawa berita perempuan. Juga banyak pemimpin daerah yang berasal dari kaum perempuan. Seperti kita kenal dengan Khofifah Indar Parawangsa yang merupakan seorang gubernur Jawa Timur. Juga ada Risma yang merupakan wali kota Surabaya. Dan perempuan juga dapat menjadi pemimpin negara. Seperti di Indonesia kita mengetahui Ibu Megawati Soekarno Putri sebagai Presiden Republik Indonesia. Nah, dari situ kita bisa menilai bahwasanya wanita juga mampu jika melakukan perannya dalam sektor publik, karena sesungguhnya potensi peran dan hak wanita jika diberikan kebebasan, maka wanita juga dapat berkarya dan mempunyai kemampuan sama seperti laki-laki. Inti daripada pemikiran Fatimah Mernissi adalah untuk meningkatkan peranan dan martabat seorang wanita, juga memperjuangkan hak wanita sehingga adil terhadap laki-laki, sehingga kaum wanita bisa berkembang dan berkarya sesuai dengan kemampuan dan potensinya masing-masing, baik itu di sektor domestik ataupun sektor publik. Semoga kita bisa termotivasi sehingga semakin maju, semakin berkembang, semakin meningkatkan karya, sehingga bisa menyebarkan ajaran Islam yang sesuai dengan zaman dan peradaban. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.